Selamat pagi teman-teman, sahabat doa. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih untuk kesempatan kembali kami boleh melanjutkan sesi training pada pagi hari ini. Sediakan hati dan pikiran kami untuk kekabaran pagi ini, agar Roh Tuhan menolong kami untuk memberikan kami kesanggupan dan kemampuan untuk menerapkannya dalam perjalanan hidup kami saat kami menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Berkatilah jaringan yang kami gunakan, agar tidak ada hal yang signifikan yang akan mengganggu jalannya sesi training pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita lanjutkan sesi training kita pada pagi hari ini. Judulnya mengapa terjadi dan kenapa hal-hal buruk terjadi kepada orang-orang baik. Ini sebenarnya pertanyaan lumrah yang sering kita dengarkan akhir-akhir ini, dan selama pandemik beberapa waktu yang lalu, ini juga jadi trending, dipertanyakan. Secara khusus mungkin sebagai umat Tuhan, kita punya pertanyaan spesifik kenapa hal ini terjadi. Karena sebagai umat Tuhan, kita memiliki kecenderungan untuk berpikir bahwa tidak mungkin hal buruk terjadi bagi kita. Sehingga akan membuat kita lebih banyak merenung. Kalau pertanyaan ini dikumandangkan kembali, maka bisa saja kita memiliki respon yang sama seperti yang kebanyakan orang pertanyakan. Kenapa hal-hal buruk ini masih diizinkan Tuhan terjadi? Mulai dari bencana, penyakit, konflik, peperangan, dan kalau kita menghubungkannya dengan nubuatan, maka kita juga memiliki tendensi untuk mengambil kesimpulan bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Meskipun secara eschatological kita bisa berasumsi, mengambil kesimpulan untuk memfokuskan kehidupan kita pada apa yang nanti akan terjadi di kemudian hari berdasarkan garis nubuatan ini. Dan sering perilaku kita itu diakibatkan oleh kekhawatiran kita. Bisa menguntungkan kita, bisa menyulitkan kita kalau kita salah merespon akan situasi dan kondisi yang kita lihat terjadi akhir-akhir ini. Tapi fokus saya tidak ke sana, tapi bagaimana respon Anda saat Anda melalui hal-hal ini saat itu terjadi. Saya memberikan statement di bawah sebelah kanan supaya Anda memeditasi buku Ayub, khususnya untuk beberapa ayat dari ayat 21 dan 22. Kemudian menganalisa. Kita udah sering ya di pelajaran sekolah sahabat dibahas khusus ya tentang buku Ayub. Tetapi saya ingin Anda terfokus pada ayat tema yang saya pakai, Ayub 2 ayat 3. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Silakan, kalau Anda diberikan pertanyaan, kenapa terjadi? Kenapa harus terjadi kepada Ayub? Kenapa harus terjadi kepada orang-orang yang kita kasih? Kenapa harus terjadi kepada kita? Saya minta sukarelawan, satu atau dua orang mengekspresikan apa yang dia ketahui, mungkin dialami sendiri, lalu saat ditanya, kira-kira jawaban Anda apa? Boleh.
membuka mic-nya. Kenapa hal buruk terjadi kepada Anda? Mungkin mungkin seperti jawaban Ayub, Tuhan yang memberi, lalu Tuhan yang ini kita ini adalah milik Tuhan. Jadi terserah Tuhan apa yang mau Dia ambil dari kita. Jadi Tuhan yang memberi, jadi Tuhan yang mengambil, dan kita harus mengucap syukur. Jadi kalau saya kalau mau pelajaran-pelajaran yang saya tahu bahwa kita diberikan ujian seperti ini supaya kita boleh dimurnikan, karena menjadi pewaris surga harus benar-benar adalah murni, yang dimurnikan oleh Tuhan dari setiap pergumulan yang kita lalui. Itu adalah tujuan Tuhan untuk memurnikan kita. Itu sih yang saya tahu. Oke. Mungkin satu orang lagi secara spesifik mengekspresikan saat dia mengalami hal tersebut, entah apalah, kehilangan Boleh, anggota. Ya, Saya jadi akan coba. secara natural. Ya. Ya. Boleh Saya saya pendeta. ketika sorry, silakan. Silakan Ibu Anji. Saya melihat kejadian yang terjadi pada saya sebagai dengan pengertian bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh kasih. Tapi ini terjadi pada saya bukan kehendaknya, namun saya harus menjalani hal ini sesuai dengan apa yang Tuhan izinkan. Bersama Tuhan saya akan berjalan dengan Tuhan, sehingga saya akan merasakan kehadiran Tuhan di dalam mengalami gejolak kesulitan dalam hidup saya. Jadi di dalam perjalanan saya menghadapi kesulitan ini, saya berserah kepada Tuhan dan yakin bahwa Tuhan akan bersama saya sesuai dengan janjinya di Mazmur 16:8. Terima kasih Pak Dokter. Oke. Apa ada yang pernah mengalami secara langsung, kemudian mengekspresikan sejujurnya apa yang dia pikirkan? Jadi saat ya. Boleh Silakan. saya. Selamat pagi Pendeta Davi. Ini benar-benar jujur, setiap pelajarannya Pendeta dari hari ke hari itu benar-benar tepat seperti apa yang sebenarnya saya butuhkan. Kalau saat ini Pendeta minta, apakah pernah mengalami? Ya, saya terus terang mengalami. Bahkan sampai hari ini guncangan itu masih terasa. Sekitar 2 tahun lalu, suami saya di rumah sakit dalam keadaan parah ya, HB2 dan pendarahan hebat, dan sementara ditransfusi, ICU penuh, hanya dirawat di ruang biasa, dan jemaat waktu itu COVID banyak dan dilarang berkunjung. Tapi pendeta dan salah seorang ketua jemaat yang baru terpilih datang berkunjung dan masuk sembunyi-sembunyi ya. Seorang ketua jemaat datang di ruangan kami. Dan kata-katanya nggak banyak karena cuma sebentar. Tapi sempat setelah berdoa sebelum keluar dari ruangan, dia bilang, kuncinya adalah, intinya adalah bertobat Jo, kau melayani kok. Begitu kata orang Manado ya. Tapi mungkin bahasanya seperti, makanya bertobat terus melayani. Itu sampai jam 5, itu Sabat sore. Sampai jam 5 subuh suami itu nggak bisa tidur, dia kecewa sekali kalimatnya seperti itu. Dan sampai hari ini meskipun saya berdoa berulang-ulang untuk mengampuni, jujur itu kalimatnya masih terngiang-ngiang. Setahun sebelumnya saya ketua jemaat dan COVID, dan saya merasa saya melayani sebenarnya. Cuman banyak hal yang terjadi sehingga mungkin saya sempat keluarkan kata-kata waktu pemilihan. Silakan pilih yang lain. Saya sudah berusaha 1 tahun bergantung sama Tuhan, mencoba membuat apa yang bisa saya buat, tapi ternyata di mata jemaat itu salah semua. Itu mungkin kalimat dia sampai datang kepada kami. Bayangkan dalam keadaan sakit di rumah sakit, itu masih transfusi. Harus bilang intinya makanya bertobat dan melayani. Itu
pukulan pendeta. Saya sampai bertanya sama Tuhan, apakah benar sih ini sakit suami karena saya tidak melayani? Saya merasa terhakimi sekali. Tapi firman Tuhan hari demi hari saya pelajari bahwa sebenarnya bukan Tuhan, itu bukan maksud Tuhan sama saya dan keluarga begitu. Tapi menghilangkan trauma dari kalimat-kalimat yang seperti itu sulit, apalagi suami sampai terpukul, dia bilang, saya nggak terima kamu dibilang begitu, kamu melayani kok, kamu melayani, mereka aja yang kayak begitu. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pendeta punya solusi firman Tuhan buat kami. Baik. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih saudara-saudara. Ini adalah hal-hal yang lumrah yang diekspresikan kita sebagai manusia. Saat kita kehilangan pekerjaan, menderita sakit, kemudian ditinggalkan orang tua, rumah tangga kita hancur, anak-anak kita gagal dalam pendidikan. Biasa orang tuh punya pesan-pesan yang mereka pikir ini akibat ulah kita. Ya, mungkin kita melakukan kesalahan, kita pernah meninggalkan Tuhan, kita tidak setia sehingga hal ini terjadi. Itulah sebabnya saya minta saudara untuk meditasi ayat 21 dan 22 di Ayub pasal 1. Karena kalimatnya ini sebenarnya sederhana. Bunyinya begini. Ini ekspresi Ayub nih. Saat semua terjadi, kehilangan harta, anak, dan lain sebagainya. Bahkan istrinya menggoda dia untuk mengutuki Allah. Kalimatnya Ayub sederhana. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saya mau klarifikasikan kalimat ini yang sering kita ambil kesimpulan yang sama dalam posisi di mana Ayub mengalami peristiwa ini. Saya itu mikir-mikir waktu baca statement ini. Apa kira-kira Ayub tahu enggak ya percakapan yang terjadi, yang tercatat antara iblis dan Allah? Yang bicarakan soal dia, bicarakan soal integritasnya. Apakah dia tetap setia meskipun nanti hartanya diambil? Kita tahu itu, percakapan itu. Ayub mungkin enggak punya ide, enggak punya pikiran bahwa dia ini jadi target semacam test drive, ya, yang juga akan melihat konsekuensi daripada kesetiaannya kepada Tuhan. Apakah dia menghubungkan kesetiaannya dengan apa yang diberi, apa yang dia miliki, atau saat itu tidak ada dan diambil, lalu dia berubah untuk tidak setia. Kisah ini menegaskan bahwa mungkin Ayub tidak punya konsep ada iblis. Ya, saya ingin beri catatan tentang setan dan malaikat terang. Dalam culture-nya Judaism, setan itu ada beberapa figur, ya. Tetapi yang mereka tahu gambarannya itu cuma ada di Ayub, karena di Ayub itu dia disebut penggoda, ya, dan lain sebagainya. Jadi dia bukan tokoh terkemuka di dalam tradisi Judaism. Ya, yang paling terkenal dalam buku Ayub itu ya cuman dia bilang musuh dan penggoda. Saat kita tahu tentang malaikat terang, Allah tidak menciptakan iblis, ya kita tahu ini. Allah menciptakan malaikat. Tetapi ada perubahan drastis dalam diri malaikat secara partikular, Lucifer. Lalu dia berubah. Jadi kalau mau tanya nih figur-figur iblis dan setan dan lain sebagainya, gambaran-gambaran yang sekarang ditrendingkan itu mungkin tidak benar secara alkitabiah. Tetapi saya ingin agar Anda kembali mengamati statement yang digunakan oleh Ayub di ayat 21. Ya, di ayat 21. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Nah, ini semua alam ciptaan ini kan Tuhan yang ciptaan. Kalaupun Ayub punya kesimpulan itu, Tuhan yang mengambil, persepsi daripada mindset kita, apa salah kalau misalnya Tuhan mau ambil kembali? Apa dia berdosa dengan mengizinkan hal-hal sulit terjadi? Karena pertanyaannya bukan ke dia, pertanyaannya ke kita. Sehingga ayat 22 bilang,
Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah yang berbuat kurang patut. Saya ulangi, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang tidak patut. Integritas kita sedang dipertanyakan. Dipertanyakan saat kondisi dan situasi sulit, apa Anda dan saya tetap setia? Ya, saat kita membaca kisah Ayub dan melihat kondisi yang terjadi sekarang ini dalam kehidupan banyak orang atau bahkan kehidupan kita sendiri, ya, kita bisa saja memiliki orang-orang seperti istri Ayub di sekitar kita atau dalam keluarga kita. Ya, seperti yang diungkapkan di Ayub 2 ayat 9. Masih bertekun kamu dengan kesalehanmu. Ya, udahlah tinggalin aja Tuhan. Mati aja kata istrinya. Lalu apa yang Ayub bilang di ayat 10, ini untuk sensitive insight. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Jadi kalau yang baik Tuhan berikan pada kita, kita bersyukur. Kalau tidak ada yang baik yang kita dapatkan, apakah Anda dan saya tetap bersyukur? Ya, jadi sekali kalimat ini, ungkapan di Ayub. Ini harusnya bergema sampai di zaman kita hidup. Apapun situasi dan kondisi yang terjadi, saya tidak mau berbuat dosa. Apapun yang orang lain bilang, yang hubungkan, seakan-akan apa yang terjadi pada kita adalah hasil dan akibat dari kesalahan kita. Gak usah pusingin omongan mereka. Ya, karena integritas Anda sedang dipertanyakan juga saat kalimat itu diucapkan kepada Anda. Dan Anda harusnya tetap setia, tetap jujur, tetap semangat dalam kehidupan. Dan jangan berbuat dosa. Sebelum saya memutarkan sebuah video, klip mengakhiri pagi ini, saya ingin Anda juga berjaga-jaga dan berhati-hati untuk mengingat nasihat Petrus, 1 Petrus pasal 5, sebenarnya ayat 7-10, tapi saya hanya pilih ayat 1 ini karena ini akan memberikan semacam self-awareness bagi Anda dan saya. Sadar dan berjaga-jaga, lawanmu iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Dan dia bisa menggunakan banyak metode untuk membuat Anda tidak setia. Sarannya, Rasul Petrus bilang di ayat 9, lawan dia dengan apa? Iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi bukan Anda sendiri yang alami. Di tempat lain mungkin tidak diberitakan saja. Lalu ayat 10 bilang, Allah sumber segala kasih karunia memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal. Akan apa? Ini ayat 10 ya. Melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ingat, teman dan keluarga dan sahabat bisa saja memberikan kontribusi untuk menolong Anda mendapatkan semangat kembali. Tetapi yang paling sempurna yang akan Anda dapatkan hanya dari Allah. Ayat 10 bilang, dia sumber segala kasih karunia. Dan kalau Anda tetap setia, dia akan melengkapi Anda. Bukan sahabat kita Anda, bukan pasangan Anda, bukan anak-anak Anda, bukan tetangga Anda, bukan orang kaya yang concern dan prihatin sama Anda dan menolong Anda. Tidak. Hanya Allah yang akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan Anda dan saya setelah Anda menderita sekian lamanya. Jadi integritas Anda harus tetap Anda pertahankan. Saya tutup ya dengan satu lagu sebelum saya akan menutupnya dalam doa. Anda mungkin pernah dengar lagu ini, tapi liriknya bagus untuk kembali kita ingat.
Kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pelajaran pagi ini, mengajarkan kami untuk tetap setia, bahkan dalam situasi dan kondisi sesulit apapun. Saat integritas kami dipertanyakan, biarlah kami menunjukkan kepada dunia bahwa apapun yang terjadi dalam perjalanan kehidupan kami tidak akan melakukan dosa, tidak akan menuduh Allah yang melakukannya. Tidak salah persepsi, namun menjadikan situasi dan kondisi yang kami jalani adalah sebuah batu loncatan untuk menunjukkan kembali kepada dunia bahwa kami memiliki Allah yang akan melengkapi, menguatkan, dan menolong kami untuk tetap bangkit dan menjalani kehidupan ini dengan penuh pengharapan dan tetap setia sampai Tuhan Yesus datang. Berkati kami semua saat kami menjalani kehidupan kami hari ini. Kami berdoa secara khusus untuk negara kami yang berulang tahun hari ini dengan usia 77 tahun yang Tuhan sudah bicara. Berkati Pak Jokowi dengan seluruh jajaran kabinet yang menyertai dia dalam memimpin negara ini. Banyak peristiwa-peristiwa yang sulit yang terjadi di negara kami. Tetapi jadikan kami sebagai warga negara yang setia untuk mempertahankan eksistensi negara ini dengan bersyukur atas apa yang Tuhan sudah izinkan terjadi dan tetap setia sampai Tuhan Yesus datang. Inilah doa dan penyerahan kami, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.